cari kita yang pertama adalah seorang pengusaha supplier supermarket, Bapak Ibu semua. Sebelum bergabung di bisnis 3i, sudah menjalankan selama beberapa tahun menjadi supplier supermarket. Tentunya tidak mudah dan juga tidak murah. Mungkin Bapak Ibu semua bingung ya, kenapa seorang pengusaha, seorang wira swasta, seorang yang bisnisnya sudah berjalan, bahkan modalnya pun nggak sedikit, tapi malah akhirnya merasa tertarik dengan bisnis 3i Networks. Dan akhirnya bahkan fokus di bisnis ini. Ada apa sebenarnya dengan 3i Networks? Apa yang dilihat oleh narasumber kita? Kita coba akan ngobrol-ngobrol ya dengan Silver Agency asal Jakarta, Pride Trip Genting Dream Cruise ya, Agustus 2019. Ibu Indrawati Lukito. Baik, selamat malam Ibu Indra. Selamat malam, Pak Fred. Bagaimana kabarnya Bu Indrawati? Baik, Pak. Baik, ya, sehat semuanya ya Bu ya? Iya. Bu Indrawati, mau dengar ceritanya Bu Indrawati nih Bu. Katanya wira swasta, supplier supermarket begitu. Boleh nggak diceritakan sedikit latar belakangnya, supaya nanti teman-teman bisa kenal Bu Indrawati lebih jauh lagi. Silakan ya, Bu Indrawati. Selamat malam teman-teman semua. Jadi perkenalkan saya Indrawati. Sebenarnya dulu sekali, jadi saya ini sebenarnya anak tunggal. Orang tua saya adalah seorang pengusaha. Tapi karena saya lihat kalau kita sebagai pengusaha, apalagi usaha konvensional, waktu itu saya bercita-cita saya nggak mau jadi pengusaha. Karena saya lihat tidak ada bebas waktu dan tidak ada bebas uang. Mungkin uang masih oke, kita bisa berusaha secepatnya begitu ya. Tapi waktu itu tidak bisa. Saya lihat orang tua saya buka toko dari jam 8 pagi dan tutup jam 10 malam. Akhirnya saya bercita-cita saya ingin jadi wanita karir. Dan akhirnya setelah saya selesai kuliah, saya berkarir di sebuah perusahaan multinasional, tapi saya sampai pada satu kesempatan bahwa waktu itu saya harus menginterview calon karyawan di bagian finance. Dan saya lihat dia itu mau dibayar, dia lulusan luar negeri dan dia mau dibayar dengan gaji standar lulusan lokal. Wah, saya jadi berpikir, saya pikir waduh, ini bagaimana nanti dengan anak saya? Nanti 15 tahun, 20 tahun ke depan, apakah persaingan akan lebih mudah? Tentu tidak. Nah, jadi saya akhirnya mulai berpikir saya perlu punya usaha sendiri. Nah, tapi saya masih kerja. Jadi saya akhirnya berpikir untuk setelah saya kerja, di luar jam kantor, saya memulai suatu usaha. Nah, memang itu satu yang tidak mudah, tapi memang itu harus dilakukan. Nah, akhirnya saya bisa memilih meninggalkan pekerjaan saya dan saya memulai usaha. Nah, salah satu yang saya lakukan adalah terakhir sebagai usaha di bidang supplier supermarket, begitu Pak. Nah, latar belakang saya seperti itu Pak. Mula-mula pengen karir aja, tapi akhirnya justru berbalik gitu Pak. Iya, iya. Dan kalau dengar dari ceritanya Bu Indrawati, sebenarnya banyak sekali orang-orang yang justru pengen seperti Bu Indrawati, bekerja di perusahaan multinasional, punya usaha sendiri, sekarang malah jalanin 3i Networks gitu ya. Nah, gimana sih asal mulanya Ibu bisa kenal 3i Network padahal sudah punya karir ya di perusahaan sebelumnya maupun di wira swasta tadi? Seperti apa awal mulanya, Bu Jadi Indra? waktu itu saya sedang lagi semangat-semangatnya sebagai supplier supermarket, saya mensuplai beberapa bahan makanan. Nah, waktu itu saya mau menambah jumlah item yang saya supply di supermarket. Nah, waktu itu saya ingin bekerja sama dengan teman saya, waktu itu Bulani. Nah, Bulani ini saya ajak kerjasama untuk sama-sama mensuplai barang ke supermarket. Nah, waktu itu saya tanya bagaimana proposalnya, tapi nggak datang-datang tuh Pak proposal. Sampai saya tanya lagi, gimana ini kita jadi nggak kerjasama gitu. Akhirnya oke, jadi saya sudah ada proposalnya, ayo kita ketemu, katanya meeting. Oke, yuk kita ketemu gitu Pak. Ternyata waktu Bulani datang bersama teman lama saya juga, Ibu Wawa. Nah, waktu itu begitu datang, ceritanya ternyata tidak memberikan proposal bisnis yang sudah saya bicarakan sebelumnya, malah dijelaskan tentang 3i, Pak. Waduh, loh,
kok jadi 3i gitu kan. Nah, sementara saya sebenarnya sudah pernah ditawarin 3i setahun sebelumnya, begitu Pak. Dan saya nggak berminat gitu loh untuk 3i begitu. Tapi setelah saya lihat ini dijelaskan kembali 3i itu ke Salim Group, siapa sih nggak kenal Salim Group ya Pak ya? Terus begitu pendiri Indomaret, Indofood, Indomobil, segala macam lah, Indomaret. Ya, jadi saya pikir nggak ada salahnya saya masukin juga gitu kan, tapi sebagai investasi saja. Apalagi juga ada diawasi oleh OJK gitu kan ya Pak ya. Jadi saya pikir ya udah nggak apa-apa dah, saya masukin aja. Toh saya juga selama ini saya bayar juga, saya masuk asuransi juga, tapi saya cuma bayar, saya nggak pernah dapat duit Pak, gitu loh. Ya masukin aja lah, sama aja gitu kan. Nah, tapi akhirnya saya begitu saya masukin, tapi Ibu Lani yang jadi sponsor saya itu, dia nggak berhenti sampai di situ, Pak. Dia mengajak saya untuk datang pertemuan. Waktu itu datang pertemuan BOP, tapi dia mengajak waktu itu beberapa kali lah. Mungkin 3 minggu baru akhirnya saya mau datang. Waktu itu promosinya adalah ini, datang deh, kamu bisa lihat ada pengusaha sukses yang punya beberapa macam bidang usaha, bidang properti, punya percetakan juga, punya bidang makanan juga, tapi masih mau menjalankan bisnis ini dan penghasilannya dari bisnis ini 125 juta katanya Pak. Itu adalah Pak Rob Hermawan. Mungkin ini ya teman-teman semua tahu ya Pak Robi Hermawan. Saya jadi penasaran, kok bisa ya ada gitu ya pengusaha yang udah begitu sukses jauh di atas saya tapi masih mau menjalankan bisnis ini gitu Pak. Akhirnya saya datang di BOP itu pun silakan Pak. Tujuannya adalah supaya kalau saya nggak suka, saya langsung keluar deket pintu saya Pak. Ya soalnya malam-malam kan jadi capek gitu habis urusan kerjaan bisnis. Akhirnya ya setelah saya lihat lebih jauh, ternyata bisnis ini memang berbeda dari apa yang saya pikirkan sebelumnya. Sehingga akhirnya saya join di bisnis ini dan saya serius di bisnis ini. Gitu. Oke, berarti penjelasan yang pertama dulu mungkin karena kurang jelas atau mungkin kurang menarik dan Ibu baru menemukan hal yang menarik tersebut pada saat penjelasan kedua dan pada saat di pertemuan itu ya Bu Indrawati ya? Betul, betul. Iya. Kalau saya nggak datang ke pertemuan, mungkin saya hanya invest saja Pak. Karena kalau invest saya yakin itu tidak ada masalah. Cuman untuk mau menjalankan itu kita mesti yakin dulu. Karena saya tipenya adalah kalau saya mau menjalankan sesuatu, saya mesti tahu betul bahwa ini worth it nggak gitu loh untuk kita jalankan gitu Pak. Oke, baik. Nah, berarti pertanyaan selanjutnya, apa yang akhirnya memotivasi Bu Indrawati mau menjalankan bisnisnya? Bukan hanya bergabung, tapi mau menjalankan bisnisnya. Apa yang menjadi motivasinya akhirnya? Motivasi akhirnya adalah saya lihat di sini, benar-benar saya bisa mendapatkan sebenarnya cita-cita saya. Cita-cita saya sebenarnya adalah ingin mempunyai kebebasan uang dan kebebasan waktu. Nah, jadi kenapa kebebasan uang? Memang suami saya juga punya usaha sendiri, tapi saya itu punya hobi traveling. Nah, kalau saya traveling, itu kan pasti perlu biaya. Kalau saya ngajakin suami terus atau mengganggu keuangan keluarga kan kayaknya nggak enak juga. Apalagi mama saya juga hobinya traveling. Nah, saya juga sekarang cita-cita saya adalah salah satunya adalah untuk membahagiakan orang tua. Sekarang tinggal mama saya sekarang umur 86 tahun. Kalau nggak sekarang, mau kapan lagi kita mau membahagiakan orang tua? Orang tua sudah memberikan yang terbaik untuk kita. Nah, apa yang akan kita berikan? Itu sebenarnya nggak ada artinya kalau cuma ajak jalan-jalan dan punya waktu untuk orang tua aja, orang tua udah senang sekali. Kalau nggak sekarang, kapan lagi gitu. Yang saya tidak bisa dapatkan di bisnis konvensional. Karena kalau di bisnis konvensional, kita punya usaha, kita punya uang, oke, nggak masalah. Tapi apakah kita punya waktu? Itu aja. Yang membuat saya berpikir lebih jauh. Dan bisnis ini bisa diwariskan. Itu yang seringkali kita lihat banyak bisnis-bisnis yang mungkin bisnis baru yang menengah ya. Itu begitu mau diwariskan ke anaknya, mungkin anaknya nggak suka mau menjalankan. Tapi kalau bisnis ini, ya tinggal diwariskan penghasilannya, masa si anak nggak mau gitu ya Pak ya? Kayaknya mau deh semua.
Ya itu sih Betul, betul. pemikiran saya. Iya, iya, masuk akal sekali ya. Ya, mungkin teman-teman yang nonton juga jadi terinspirasi nih. Oh, saya selama ini ngejar pengen kerja di perusahaan multinasional. Yang udah kerja di sana malah jalanin 3i. Ada Oke, sesuatu Bu. yang lain. Ya, bagaimana ringkasan perjalanan Bu Indrawati bisa menapaki karir demi karir? Saya percaya semua apapun itu pasti ada prosesnya. Nah, bisa tidak diberikan gambaran mungkin ringkasan perjalanan Bu Indrawati naik anak tangga demi anak tangga itu? Jadi Seperti apa, Bu? saya begitu join itu waktu itu saya langsung melakukan elit dan double elit. Bulan pertama saya tim agency, bulan kedua saya leader agency, dan bulan ketiga saya bronze. Dan waktu itu saya juga mengejar cruise, ya puji Tuhan saya bisa akhirnya bisa memenangkan kontes itu, saya bisa ikut cruise yang dibayarkan free dari perusahaan AJ Sentra Asia Raya, dan itu luar biasa loh. Saya lihat itu perjalanan Singapura Malaysia dengan cruise itu luar biasa sekali. Kita tinggal angkat koper dari Jakarta sampai kembali ke Jakarta, dan kita naik dikasih pesawat Singapore Airlines. Saya rasa mungkin Bapak Ibu, rekan-rekan semua tahu kan, kalau kita mau pergi sendiri, kita mau cari tiket yang promo deh, yang paling murah, yang penting nyampe ya Pak ya. Nah ini dikasih SQ, bahkan kalau boleh lebih baik kita minta mentahnya kita beli tiket sendiri gitu ya Pak ya, yang murah. Tapi memang AJ Sentra Asia Raya itu luar biasa memperhatikan sekali mitra-mitranya, memberikan fasilitas yang terbaik gitu Pak. Nah setelah itu dalam bulan ke-7 saya mencapai silver agency. Dan kalau tadi mungkin apa namanya Bu Indrawati menceritakan bagaimana udah apa namanya bisa cruise gitu ya, bisa menikmati waktu. Kalau dibandingkan dulu mungkin buat cari celah untuk ini sulit ya Bu ya dulu ya, waktu masih kerja di multinasional dan apa namanya wira swasta, bisa berangkat tapi mungkin ngatur waktunya sulit ya Bu ya, betul ya? Badannya ada di tempat lain, kepalanya, pikirannya masih ada di rumah Pak, di kantor. Jadi nggak bisa menikmati ya Pak ya. Iya. Mungkin ada Pak ini mau menampilkan ini foto-foto selama perjalanan cruise kemarin, mungkin boleh dibantu dibuka juga buat kita lihat-lihat sedikit seperti apa keseruannya. Nah ini foto waktu cruise, ini dengan pimpinan dari PT CAR. Saya beruntung sekali bisa foto bersama dengan pimpinan PT CAR. Lalu ini dengan Ibu Eli, istri dari Crown Pak Asyangsu. Kebetulan sama-sama ada pergi ke sana. Lalu ada lagi acara yang pas hari terakhir itu di cruise. Nah ini yang foto yang terakhir, yang pas hari terakhir di cruise itu ramai sekali, luar biasa acaranya. Itu di paling atas, itu luar biasa sekali. Nah kalau yang ini, yang berempat ini adalah teman-teman yang baru saya kenal di cruise itu. Dan mereka ini juga dari luar kota, Pak. Nah, salah satunya ini ibu yang di sebelah saya itu yang luar biasa sekali. Ini kita bermain dalam satu kelompok. Jadi kita sama-sama ada gabungan permainan begitu, Pak. Nah, kebetulan ini ibu yang di sebelah saya ini luar biasa sekali ceritanya. Kadang-kadang kita bisa terharu sekali karena ibu ini sebenarnya suaminya yang mencapai bronze, tapi suaminya meninggal dan akhirnya diwariskan ke istrinya, dan istrinya menikmati perjalanan bronze-nya ini, Pak. Jadi saya mau kasih lihat bahwa bisnis ini benar-benar bisa menjadi pegangan buat kita karena memang benar-benar bisa diwariskan. Ini contohnya ibu ini. Bu Indrawati, mungkin ada closing statement sebelum kita akhiri sesi kita? Jadi 3i ini benar-benar
bisnis. Bedanya dengan bisnis yang lain. Cuman di sini modalnya kecil, risikonya kecil, dan bisa dilakukan part-time. Waktu Bapak Ibu mungkin masih kerja, tanpa harus meninggalkan pekerjaan Bapak Ibu. Tapi, kita boleh lakukan ini part-time, tapi mesti full heart ibaratnya. Ya, jadi benar-benar kita mesti melakukan ini sebagai bisnis yang serius. Karena berapa yang mau kita dapatkan di penghasilan yang mau kita dapatkan di sini itu bisa kita atur sendiri, tergantung seberapa keseriusan kita. Dan lakukan bisnis ini sebelum Anda butuh, dan mungkin Anda bisa mendapatkan hasil yang banyak di tempat yang lain. Tapi Anda tidak punya kebebasan waktu, itu nggak ada artinya. Karena uang bukan segala-galanya. Kadang-kadang kita juga perlu waktu kebersamaan keluarga, seperti yang saya dengan orang tua saya yang sudah berumur 86 tahun. Kapan lagi kita bisa bersama menyenangkan orang tua kita kalau kita terlalu sibuk dengan pekerjaan kita. Mungkin itu aja Pak dari saya. Baik, terima kasih banyak Bu Indrawati sudah mau sharing, berbagi waktu dengan kita semua, memberikan gambaran bahwa Network ini real business, ini beneran. Ya, seperti tadi Bu Indrawati sudah berbagi cerita latar belakangnya sebagai supplier supermarket, pernah bekerja di perusahaan multinasional. Terima kasih banyak Bu Indrawati atas waktunya, atas kisahnya, sangat membuat bersemangat ya orang-orang yang mendengarkan. Saya sendiri dapat banyak nih. Ya, tentang bagaimana kita harus menggunakan waktu bagian orang tua dan sebagainya. Ya, saya yakin banyak teman-teman juga ini ya tersentuh ya, mau fight lebih lagi biar cepat crown agensinya. Terima kasih Bu Indrawati. Terima kasih Pak Frans. Sampai ketemu lagi Bu Indrawati. Terima kasih sama-sama Pak.